kita selesai, besok kita selesai dari sini, dikumpulkan dan seterusnya itu, dan itu selesai. Harapannya adalah ada gerakan bersama, sehingga ini tidak menjadi slogan saja, sehingga ini menjadi kekuatan kita bersama. Kita ingat tahun 2007 misalnya, pemerintah Indonesia mencanangkan Indonesia tahun 2010 Go Organik. Dan slogan ini disebarkan kemana-mana dan diseminarkan di mana-mana. Ada gerakan-gerakan sebatas gerakan sesaat dan setelah itu hilang. Dan sampai sekarang Indonesia belum sampai pada cita-cita Go Organik. Yang saya alami sekarang di Samosir apa? Tahun 2022 akhir dan ini tahun 2023 awal, petani menjerit karena langka pupuk kimia, sehingga tergantung pada itulah di pertanian. Apakah memang harus begitu? Nah, inilah yang mau kita lihat. Apakah memang harus begitu? Ternyata tidak. Mari dari slogan, supaya tidak tinggal hanya slogan saja, maka kita lihat dalam 3 aspek. 1, aspek kultural, budaya. Kembali pada budaya kita, kembali pada di mana kita sesungguhnya akar tumbuh kita sebagai manusia. Alak batak do ita sode. Kita no batak do ita sude. Maka ada akar yang hilang, yang tercabut dari budaya Batak dalam hal relasi dengan alam. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kebetulan waktu saya frater menulis skripsi tentang pandangan kosmologi orang Batak untuk mencari nilai ekologi tahun 2001. Bagaimana orang Batak, leluhur orang Batak memandang kosmos, alam semesta. Ternyata dari paham orang Batak memandang alam semesta sebagai satu kesatuan yang terbagi dalam 3 level, tak pernah dikatakan bahwa 3 bagian ini saling merusak satu sama lain. Itu pandangan kosmik. Lalu nilai ekologi dari pandangan yang demikian itu seperti apa? Ternyata orang Batak memperlakukan alam dengan sangat sakral, hormat kepada alam. Yang dari pandangan Eropa, mohon maaf, yang dari Eropa, pada masa itu dikatakan orang-orang Batak ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, disebut animisme, dinamisme. Dan orang ini harus dikristenkan. Maka alat-alat yang biasa dipakai orang Batak untuk menunjukkan hormat, untuk menunjukkan kesatuan dengan alam, harus dimusnahkan, disingkirkan dari kehidupan. Sesungguhnya ini adalah paham dan pemaksaan yang sangat merusak dan akhirnya hilang sekarang. Orang meletakkan sirih di bahan napuran di hawan, tadok komisi pilih begu. Itulah pandangannya. Tapi saya mengatakan bukan, inilah budaya Batak pada masa itu, pada disebutkan dengan masa pagan sebelum mengenal kekristenan, yang menunjukkan hormat kepada ciptaan, entitas ciptaan yang lain. Maka ketika dikatakan di bawah pohon beringin ini ada penunggunya, siapapun tidak boleh semena-mena, tidak suka sembarang saja di situ di bawah pohon beringin. Tangan di situ penunggu laki dulu sudah nama budaya kebirok Madia. Tidak ada penunggu di situ, penunggunya mereka itu yang duduk-duduk di situ. Ada isi begu. Siapa memastikan di bawah pohon beringin itu ada begu? Yang ada di bawahnya adalah manusia. Ya betul. Nah itulah yang terjadi. Dan saya katakan
Dulu orang Batak itu punya kearifan lokal tentang alam. Tetapi sekarang kearifan lokal itu tak terpelihara, hilang. Dan itulah pandangan kosmik orang Batak nampak dalam tindakan ekologis orang Batak dengan cerita mistis. Tetapi sesungguhnya yang dibangun adalah hormat dan cinta kepada ciptaan. Itu hilang. Maka secara kultural ini mestinya dikembalikan. Kalau memang back to nature ini adalah menjadi suatu gerakan. Orang Batak tidak ada yang tidak dibesarkan ubi. Terutama yang di daerah Humbang, Samosir, yang terutama. Ini siya muna sa Pagurang Gadong. Adong? Adong kamu di sana kanutua naso di Pagurang Gadong? Sama dong. Semua kita, saya juga masih mengalami, saya masih dibesarkan ubi. Tapi apa yang terjadi dengan model yang demikian itu? Adalah orang yang mengatakan, oh mulai siya langgarong berarti si pugos-pugos. Maila mahita pugos. Ternyata apa yang terjadi? Makan ubi sebagai sumber karbohidrat untuk tubuh kita, makan nasi sedikit, makan jagung sedikit, ternyata dengan aneka asupan yang kita makan, itu yang membuat kita sehat dan kuat. Tidak ada lagi umur orang Batak sekarang ini, umur sampai 90, jarang-jarang. 50 sudah tewas. Kenapa? Ulanidaham. Satu sumber karbohidrat yang diasup ke tubuh kita, maka ini sesungguhnya tidak cukup. Leluhur kita itu aneka sumber karbohidrat, sumber protein, sumber vitamin. Sunarion minum susu. Takuna, kan? Nah inilah yang terjadi. Secara kultural kita harus kembali memahaminya. Lalu secara religius, tidak ada lagi orang Batak yang tidak mengatakan diri tidak punya agama. Tapi apa ajaran agama tentang ini untuk kita? Apakah itu memang kita hidupi taparngulu hodoi taparroha hodoi manang holan sonima lewat? Sering dua ini tercabut. Ajaran kearifan lokal sebagai kultur, religiositas sebagai ajaran iman, dan dampak sosialnya. Kontrol sosial kita juga menjadi tidak ada di antara kita. Tiga aspek ini saya harap menjadi perhatian kalau memang ini menjadi gerakan. Secara kultural, secara religius, dan secara sosial. Jika kita berbicara secara religius, apa kata kitab suci? Akan kita temukan dalam kitab Imamat bab 25 ayat 23, tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Ini dalam kitab Imamat. Dalam budaya Yahudi pun tentang tanah sudah ada aturan yang jelas. Jangan dijual mutlak. Tanah adalah kurnia Tuhan untuk kehidupan manusia. Kitab Imamat mengatur tanah dengan ketat. Ada masanya tanah harus diistirahatkan sejenak dari proses produksi, semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Tanah adalah kepunyaan Tuhan dan bukan dimiliki oleh individu tertentu. Kita ingat dalam budaya Yahudi, hal yang sama juga dalam budaya orang Batak. Masih ada dalam kebiasaan orang Batak yang disebut dengan mangase taon. Sama dalam budaya Yahudi adalah sabat. Bukan pastor sabat, sabat. Jadi 7 tahun diolah, 1 tahun itu menjadi sabat untuk seluruhnya. Orang Batak juga punya kebiasaan itu sesungguhnya.
yang disebut dengan Mangasetaon. Tapi sekarang tidak lagi ada itu. Apa tujuan Mangasetaon? Sesungguhnya adalah pengembalian ekosistem tanah supaya menjadi lahan yang subur untuk periode berikut. Itu sesungguhnya, bukan karena kemalasan. Secara ilmiah tidak dipahami oleh orang Batak, tidak bisa diterangkan itu dulu, tetapi dalam budaya itu dilaksanakan. Ketika ada penelitian ilmiah, ternyata itu fungsi Mangasetaon, pengembalian kesuburan tanah, pengembalian ekosistem tanah, pengembalian struktur tanah yang lebih subur untuk periode berikut. Nangarong Besunari. Lalu apa yang terjadi untuk masyarakat kecil petani? Sistem pertanian monokultur adalah sistem pertanian yang dipaksakan, bahkan menjadi slogan yang membius masyarakat. Lalu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah hilangnya keanekaragaman hayati, hilangnya unsur hara tanah yang sejenis yang digunakan oleh tanaman itu. Dan penyakit tanaman akan berkembang. Konservasi tanah sebagai komoditi di muka bumi telah membawa banyak kerusakan dan kehancuran. Kerap kali keberadaan tanah sebagai komoditas membawa penyingkiran rakyat kecil dari tempat hidupnya. Kita sadari ini. Tidak bisa kutampilkan fotonya, tapi ada foto pembabatan hutan yang ditele. Kita ingat itu. Ada pembabatan hutan di situ. Dalam kitab Kejadian 1 dan 2 mengisahkan penciptaan alam semesta beserta isinya dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia diciptakan menjadi mahkota dari seluruh ciptaan dan diberi mandat untuk mengelola ciptaan yang lain karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini dari kisah penciptaan. Manusia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ciptaan yang lain, bukan menjadi penguasa, melainkan penata ciptaan. Ini harusnya menjadi martabat kita sebagai manusia. Kita adalah penata ciptaan. Pergeseran perilaku manusia dari bagian ciptaan menjadi penguasa ciptaan, manusia dari bagian ekologi menjadi egois yang mengakibatkan disharmoni ekologi. Manusia bertindak kasar, serakah, semena-mena terhadap alam yang akhirnya merugikan manusia. Entah dengan bencana alam, longsor, banjir bandang, kekeringan, pencemaran, lahan pertanian semakin tidak subur. Nah, dalam gambar itu akan ditampilkan sebenarnya manusia yang ekologis menempatkan dirinya di tengah-tengah entitas ciptaan yang lain. Itu pola pandang. Tapi yang egois akan menciptakan manusia di atas segala-galanya, ciptaan yang lain ada di bawahnya. Bagaimana gereja mengajarkan? Pandangan magisterium, ajaran resmi gereja. Paus Fransiskus dalam Spirit-Filled Evangelize menyebutkan begini. Bahaya besar di dunia saat ini yang diliputi oleh konsumerisme adalah kehancuran dan kesedihan yang lahir dari hati yang berpuas diri dan tamak. Pengejaran demam kesenangan dan yang sembrono dan nurani yang tumpul. Kapanpun kehidupan batin kita terperangkap dalam kepentingan, kepeduliannya sendiri, tidak ada lagi ruang bagi orang lain. Tidak ada lagi tempat bagi orang miskin. Suara Tuhan tidak lagi terdengar.
Sukacita cintanya yang tenang tidak lagi terasa, dan keinginan untuk berbuat baik memudar. Ini adalah bahaya yang sangat nyata bagi orang yang percaya juga. Banyak yang menjadi mangsa dan akhirnya marah dan lesu. Itu bukan cara untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan terpenuhi. Itu bukan kehendak Allah bagi kita. Juga bukan kehidupan dalam roh yang memiliki sumbernya di dalam hati Kristus yang bangkit. Begitu disebutkan Paus Fransiskus. Akar dari konsumerisme adalah kapitalisme tanpa kendali yang tengah menghancurkan dunia dan menjadi mesin pembunuh umat manusia. Sistem kapitalisme telah menciptakan bentuk-bentuk perbudakan baru seperti sindikat perdagangan manusia untuk kepentingan tenaga kerja murah di pabrik-pabrik, prostitusi, dan pekerja anak di bawah umur. Pejuang kehidupan, yakni petani, secara tidak sadar telah terbius oleh slogan marketing, sehingga tidak memiliki kepercayaan diri atas apa yang mereka budidayakan. Petani kehilangan kedaulatan benih, kesuburan lahan, dan yang paling tragis adalah petani tidak pernah berkuasa menentukan harga produk pertaniannya dalam pasar. Saya masih ingat tahun 2021 yang lalu. 500 ton kurang lebih jahe umat di stasi Desa Maduma, 500 ton itu akhirnya ditraktor ulang, terbuang di lahan. 2021. Kepada mereka saya katakan begini, ketika kalian menjerit tidak tahu bagaimana membuat jahe super, telah saya ajarkan, dan memang jahenya bagus jahe. Tapi kalau sudah mengenai harga, saya tidak bertanggung jawab, tidak ada daya saya sendiri. Kemana-mana saya coba kontak, sampai ke Jakarta saya kontak, 500 ton ada jahe di sini, siapa yang bisa membuat ini menjadi uang supaya umat hidup, aku bilang. Nah, ada juga jawaban. Akhir tahun 2022, jahe itu di lahan mereka traktor berhektar-hektar, tanam lagi jahe. Ini tragis untuk petani. Maka dengan demikian, petani menjadi profesi yang tidak diminati karena identik dengan kemiskinan. Mungkin peristiwa ini merupakan salah satu bukti dari apa yang ditulis oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Bumi ini sedang menjerit karena segala kerusakan yang telah kita timpakan padanya. Karena kita berpikir bahwa kita sebagai Tuhan dan penguasanya, maka telah menggunakan dan memanfaatkannya dengan kurang bertanggung jawab. Kita lupa bahwa bumi ini merupakan rumah kita bersama yang melindungi segala makhluk. Bumi ini adalah oikos, rumah yang tertata. Kita menyaksikan bumi telah berubah fungsi dari tempat tinggal yang nyaman menjadi tempat pembuangan sampah yang sangat luas. Akibatnya terjadi pemanasan global, kekurangan air, penurunan keragaman hayati yang mengarah kerusakan lingkungan yang berat. Bukan hanya kerusakan lingkungan yang muncul, ini juga telah berlangsung kemerosotan sosial. Media massa dan dunia digital yang hadir di seluruh penjuru dunia dapat menghalangi orang untuk hidup dengan bijaksana, berpikir secara mendalam, dan mencintai dengan murah hati. Keyakinan iman yang mengatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut citranya tidak boleh ditafsirkan seolah-olah manusia boleh memperlakukan ciptaan-ciptaan lain semua semaunya sendiri.
Allah telah memberi manusia berbagai norma yang mengatur hubungan antara sesama manusia serta antar manusia dan ciptaan-ciptaan lain. Cara terbaik untuk menempatkan manusia di bumi yang tepat adalah menempatkan Allah sebagai pencipta dan satu-satunya pemilik dunia. Semua ciptaan bergerak maju bersama-sama dengan dan melalui manusia menuju titik akhir yang sama. Setiap makhluk memiliki fungsi di dunia dan tidak ada satupun yang berlebihan. Tak ada satupun yang dominan. Back to nature. Kembali ke alam. Apakah benar alam adalah guru yang paling baik? Mari kita tanya diri kita. Tanya dulu, apakah memang alam menjadi guru yang paling baik? Atau guru di sekolah kan guru yang paling baik? Apa yang ada di alam yang menjadi pelajaran bagi kita? Kalau itu adalah guru yang paling baik, apa yang ada di alam menjadi pelajaran bagi kita? Bumi